Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video aku. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat pada RPS Psikologi Komunikasi, tepatnya materi mengenai konsep diri. Namun, sebelum itu aku akan memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Siva Zahira Fiori dengan nomor NIM 2010-861016 dan teman-teman bisa panggil aku Siva. Nah, tanpa lama-lama, langsung saja yuk simak penjelasan aku mengenai konsep diri ini. Konsep diri atau self-concept. Sebenarnya apa sih konsep diri itu? Jadi, konsep diri itu adalah cara atau sikap seorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif ini meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan lain sebagainya. Tak hanya menyakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan atau kegagalan yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, apabila individu menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapinya, maka akan terbentuk self-concept yang baik atau positif pada dirinya. Namun, sebaliknya, apabila individu itu menganggap bahwa dirinya tidak mampu atau dalam artian pesimis sebelum mencoba, akan terbentuk self-concept yang negatif pada dirinya. Oleh sebab itu, sebagai individu sangat penting untuk mengenali dirinya sebaik mungkin, di mana itu gunanya untuk mengembangkan dirinya untuk menggapai cita-cita serta tujuan hidup di masa depan. Nah, untuk lebih memahami mengenai pengertian dari konsep diri ini, berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai konsep diri ini. Yang pertama itu oleh Robert Bruce Burns. Ia mengatakan bahwa self-concept adalah relasi antara sikap dan keyakinan mengenai diri individu itu sendiri. Lalu ada Budi Anakeliat yang mengatakan bahwa self-concept atau konsep diri adalah cara pandang individu dalam memandang dirinya sendiri, baik secara utuh, fisikal, intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Lalu ada Potter dan Perry yang memandang bahwa self-concept atau konsep diri adalah gambaran subjektif dari diri individu dan perpaduan yang kompleks, mulai dari perasaan, persepsi sadar dan bawah sadar, hingga sikap. Self-concept atau konsep diri memberi individu kerangka rujukan yang mempengaruhi self-management akan sesuai situasi dan hubungan individu dengan orang lain. Nah, dari pernyataan para ahli tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa konsep diri merupakan cara pandang individu terhadap dirinya sendiri. Lalu selanjutnya mengenai komponen konsep diri. Pada dasarnya, konsep diri terdiri atas beberapa komponen. Nah, komponen-komponen dari konsep diri ini yaitu yang pertama, citra diri atau self-image. Ini merupakan perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik disadari maupun tak disadari. Komponen self-image mencakup persepsi atau tanggapan, baik di masa lalu maupun sekarang, terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya. Yang kedua, ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasar pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri ini mulai ada sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lain yang berada di sekitar dirinya. Ideal diri disebut juga sebagai pengharapan atas dirinya sendiri. Hal ini seperti harapan atas kemungkinan menjadi apa dirinya kelak sesuai dengan idealisme dirinya. Lalu yang ketiga, harga diri atau self-esteem. Harga diri adalah persepsi seorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menelaah seberapa banyak kesesuaian perilakunya dengan ideal dirinya. Harga diri ini memang terbentuk sejak kecil sebab adanya perhatian dan penerimaan dari individu dan lingkungan sekitarnya. Harga diri ini biasanya dihasilkan dari persepsi dan penilaian seseorang individu terhadap dirinya terkait yang diharapkan dengan fakta apa yang ada pada dirinya. Apabila semakin luas ketidaksesuaian antara pengharapan dan fakta atau kenyataan dirinya, akan semakin rendah rasa harga dirinya. Sebaliknya, apabila individu tersebut semakin mendekati ideal dirinya atau pengharapan atas dirinya dan menyukai atas apa yang dikerjakan, akan semakin tinggi pula rasa harga dirinya. Yang keempat, peran diri.
Ini merupakan segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok tersebut. Lalu yang terakhir ada identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan atau penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Identitas diri ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa kanak-kanak. Lalu selanjutnya mengenai karakteristik konsep diri. Secara umum, seorang individu dalam melakukan penilaian atas dirinya sendiri terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama konsep diri positif. Konsep diri positif sebagai pandangan seorang individu memiliki konsep positif pada dirinya yang memudahkan dalam beradaptasi dengan beberapa atau banyak keadaan. Individu tersebut memandang di samping hal-hal buruk atau negatif, pasti ada hikmah yang bisa diambil dan bukanlah akhir dari segalanya. Biasanya, individu yang memiliki self-konsep seperti ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah ada solusinya. Selain itu, individu yang memiliki self-konsep positif ini dapat menerima dirinya apa adanya, menerima segala resiko dan kelemahannya. Ia juga cenderung memiliki wawasan yang luas terhadap dirinya sendiri, memiliki keinginan dan perencanaan realis yang memungkinkan besar dapat dicapai olehnya. Ia memiliki sikap yang dapat memposisikan harga dirinya dengan tepat. Adapun karakteristik individu yang memiliki self-konsep yang positif antara lain, yang pertama, mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Dengan kata lain, dirinya percaya bahwa di setiap masalah pasti ada solusi. Yang kedua, ia memiliki perasaan setara terhadap individu lain. Yang ketiga, memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki diri sendiri. Yang keempat, memiliki kesadaran bahwa individu lain juga mempunyai keinginan, perasaan, dan sikap yang belum tentu diterima oleh semua anggota masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Yang kelima, dapat menerima pujian dari individu lain tanpa rasa malu. Dengan kata lain, ia tak akan hanyut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain. Lalu selanjutnya, tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain. Dan yang terakhir, akan secara lapang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Lalu yang kedua, self-konsep negatif. Self-konsep negatif biasanya terjadi pada individu yang tidak banyak tahu informasi akan dirinya sendiri dan tak melihat dirinya secara utuh. Contohnya, ia hanya melihat kelemahan pada dirinya atau bahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Hal tersebut akan menjadikan dirinya memiliki keinginan, harapan, dan perencanaan yang tidak realistis, sehingga peluang untuk berhasilnya pun tipis. Ia memiliki sikap yang memposisikan dirinya secara kurang atau bisa dikatakan tidak tepat. Individu yang mempunyai self-konsep negatif cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan tersebut. Terlebih dirinya merasa kalah sebelum mencoba. Apapun apabila tidak berhasil dan dikatakan gagal, individu dengan self-konsep seperti ini akan menyalahkan keadaan yang ada, individu lain, bahkan dirinya sendiri. Adapun beberapa karakteristik dari individu yang memiliki self-konsep negatif ini yaitu: yang pertama, merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dengan individu lain. Yang kedua, memiliki sikap yang sensitif atau peka apabila mendapat kritikan dari individu lain. Yang ketiga, memiliki sikap yang responsif apabila mendapat pujian dari individu lain. Yang keempat, cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik, bahkan hingga ke persoalan yang kecil sekalipun. Yang kelima, memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain. Lalu yang terakhir, tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lainnya. Lalu selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Akar permasalahan yang terjadi pada diri manusia sebagian besar ada pada perspektif terhadap dirinya sendiri. Pemahaman ini akan muncul dari pikiran negatif terhadap dirinya sendiri, seperti merasa tidak berguna, rendah diri, tidak cantik, tidak ganteng, tidak menarik, tidak memiliki keterampilan, dan segala macam kritik terhadap dirinya sendiri yang malah menyebabkan suatu problem. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi self-konsep seseorang individu, yaitu yang pertama, kegagalan. Sadar atau tak sadar, kegagalan yang terjadi pada diri individu secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada potensi atau kemampuan dirinya, sehingga berujung pada persepsi bahwa dirinya lemah dan tidak bisa diandalkan. Lalu yang kedua, overthinking. Seorang individu yang terlalu sering overthinking sangatlah tidak baik.
Hal itu karena dapat mengarahkan pikiran buruk terhadap penilaian dirinya sendiri, sehingga terciptalah self-concept yang negatif. Individu tersebut cenderung terus-menerus memikirkan kegagalan yang dialaminya, tanpa ada keinginan untuk mencari solusi. Sikap seperti ini harus segera dihentikan. Lalu yang ketiga, depresi. Sebenarnya, poin ini ada kaitannya dengan poin-poin sebelumnya. Seorang individu dihadapkan pada kegagalan. Ia menganggap bahwa dirinya tidak memiliki potensi lagi untuk melawan kegagalan tersebut, dan tidak mengambil peluang atas kegagalan tersebut. Sampai akhirnya, individu itu dilanda stres hingga depresi karena terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif atau kegagalan yang dialaminya. Selanjutnya mengenai guna konsep diri bagi diri sendiri. Konsep diri yang sehat dan positif akan menimbulkan manfaat untuk diri sendiri. Berikut adalah manfaat yang didapatkan dengan memiliki konsep diri yang sehat dan positif. Yang pertama, memaksimalkan potensi diri. Apabila individu memiliki self-concept yang positif, individu itu akan percaya bahwa ia dapat melakukan berbagai macam hal, mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan mencari peluang dan solusi, membuka potensi yang dimiliki kepada hal-hal yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Yang kedua, membangun dirinya sendiri dan mencapai tujuan hidupnya. Individu yang memiliki self-concept positif cenderung memiliki sikap yang optimis dan realistis terhadap tujuan yang diinginkannya. Dengan begitu, peluang dirinya untuk berhasil akan semakin besar sehingga tujuan yang diinginkan pun akan tercapai. Yang ketiga, menghindari self-sabotaging behavior. Individu yang memiliki self-concept positif mampu menghindari tersebut. Ini merupakan bentuk pemikiran, sikap, ataupun tindakan yang menahan dirinya untuk meraih apa yang ia mau, misalnya goals dalam hidupnya. Memiliki self-concept yang positif akan membentuk diri menjadi pribadi yang lebih positif, optimis, dan yakin bahwa dirinya mampu mendapatkan apa yang diinginkan atau dituju. Akan tetapi, sebaliknya apabila self-concept pada diri individu itu negatif atau dapat dikatakan tak sehat, hal itu akan membawa dirinya tidak mencapai keinginan atau tujuan yang sedang dia lakukan. Yang keempat, mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. Individu yang memiliki self-concept positif akan mampu menentukan seberapa jauh ia dapat keluar dari zona nyaman. Dan dengan kata lain, dirinya mampu menentukan seberapa jauh kemampuan dirinya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, sekianlah penjelasan saya mengenai konsep diri. Saya harap teman-teman yang menonton video saya dapat memahami apa itu konsep diri tersebut. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.